Tuhan Yesus, sampaikan sabdamu, kami ready, kami siap menerima. Tuhan, berbicaralah kepada kami dengan cara yang paling sederhana, anak kecil pun akan mengerti. Tapi beri kami hati seorang murid, hingga kami mau melakukan apa yang kami pelajari pada hari ini. Kami tahu Rohmu ada di sini, Rohmu sanggup melakukan segala perkara. Di dalam nama Yesus, setiap belenggu sakit penyakit dapat disembuhkan. Setiap permasalahan ada jalan keluar ya Tuhan. Firman-Mu sendiri berkata, orang benar akan lari masuk ke dalam nama Tuhan itu seperti menara, dan dia akan aman dan selamat. Terima kasih, kami tahu ya Tuhan, tidak ada yang susah bagimu. Tapi lebih dari itu, kami ingin mengenal hati-Mu. Sungguh kami mau hidup ini bukan berdasarkan mengalami satu berkat kepada berkat berikutnya, tapi kami mau masuk dalam rencananya. Rencana Tuhan yang ajaib itu, bahwa kami semua masuk Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah namamu. Biar roh kebenaran bertahta hari ini. Roh dan kebenaran kedua-duanya, tidak satu lebih dari yang lain, imbang terjadi di doa malam kami hari ini. Terima kasih Bapa. Segala kemuliaan bagi Yesus. Di dalam nama Putra Allah Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Silakan duduk. Mari kita memulai baca Alkitab dulu, supaya hati kita dikenyangkan oleh firman Allah. Kita buka di Yohanes pasal 5, cerita tentang penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Dan saya rindu hari ini juga mendoakan orang-orang dalam masalah, mereka yang sakit, mereka yang mengalami suatu permasalahan yang tidak, seolah-olah gak ada jalan keluar, jalan buntu di depannya. Mari kita percaya akan mujizat. Mujizat masih terjadi, amin. Tapi kita belajar dulu dari Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, supaya kita jangan hanya puas dengan berkat, tapi mengalami rencananya. Yohanes pasal 5, penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Kalau sudah menemukan, katakan haleluya, supaya saya tahu berapa banyak orang. Haleluya. Ayat pertama, sesudah itu ada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Jadi jumlahnya banyak. Orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Oke, berhenti sampai di sana. Nah, ini adalah sebuah kolam. Saya pernah lihat waktu saya ke Israel. Kalau Anda pernah ke sana, berziarah ke tanah perjanjian, Anda mengerti maksud saya. Kolam ini hari ini, by the way, sudah merupakan suatu tempat, suatu lokasi bersejarah. Tidak ada airnya, apalagi malaikatnya. Kolam Bethesda ini dulu diisi dengan sejumlah besar orang-orang yang sakit. Kalau Alkitab berkata besar, percayalah jumlahnya banyak. Jadi sebagian besar orang itu yang ada di sekeliling atau di serambi-serambi kolam Bethesda adalah orang-orang yang hidupnya egois. Mengapa? Karena di sini hukum rimba adalah hukum yang berlaku. Yang paling kuat yang bertahan, yang bisa nyemplung dulu yang disembuhkan. Maka mereka akan berebut, bahkan saling sikut, demi supaya mendekati ujung daripada kolam itu untuk bisa langsung cemplung, agar mereka menjamah malaikat. Alkitab berkata dengan jelas, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu karena malaikat, menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Siapa yang gak mau ada kolam ajaib seperti itu? Jadi ini adalah sekelompok orang-orang yang hidupnya menunggu mujizat. Mereka menanti-nantikan siang dan malam. Kali mereka gak mandi dan gak pulang, demi sebuah kesempatan sekali seumur hidup. Karena Alkitab tidak mencatat berapa kali malaikat masuk ke dalam kolam itu menggoncangkannya. Tapi yang pasti jarang, karena mereka semuanya menanti-nantikan. Waktu Tuhan Yesus datang dalam cerita ini, tak ada malaikat yang nampak.
Pelajaran pertama daripada penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda adalah kita yang hari ini kenal Tuhan. Satu, jangan menunggu mujizat, tapi beraktivitaslah. Tuhan tidak kepingin kita hidup seperti salah satu orang, seperti orang-orang di Serambi ini. Ini adalah kehidupan untuk diri sendiri. Sepenting itukah kesembuhan mereka? Ya, penting sekali. Orang gak sakit baru tahu. Orang yang belum pernah sakit gak akan tahu betapa pentingnya sembuh, apalagi sehat. Tapi hidup ini lebih berharga daripada pakaian yang kita pakai pada tubuh kita dan makanan yang masuk ke perut kita besok keluar di jamban. Tuhan berkata, carilah dulu kerajaan sorga dan kebenarannya. Semua itu ditambahkan. Jangan seperti orang-orang yang tidak beriman. Mereka hanya memperhatikan apa yang mereka pakai dan makan. Bukankah Bapamu di sorga tahu semuanya itu? Saya tidak tekankan bahwa kita tidak boleh minta mujizat. Malah harus Yesus sendiri ajarkan, mintalah maka diberikan. Carilah kau akan mendapat, ketoklah pintu akan dibukakan. Yesus berkata, karena barang siapa yang mencari, ditekankan lagi loh ya, berarti penting sekali. Barang siapa yang mencari, pasti akan menemukan. Siapa yang minta, pasti akan mendapat. Siapa yang ketuk, pintu pasti dibukakan. Jadi penting sekali. Penting tidak sama dengan yang terpenting. Sekalipun itu perlu, bukan berarti itu satu-satunya yang diperlukan. Apa gunanya hidup itu sehat? Tubuh kita sehat, tapi hidup kita egois dan tidak memuliakan Allah. Kita jauh dari rencananya. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang hari ini mengalami masalah, jikalau Anda mengalami problema, baik itu fisik, bisnis maupun rumah tangga, ingatlah satu hal. Tuhan memberikan cerita ini di dalam Injilnya di kitab Yohanes untuk menjadi teguran buat setiap kita yang siang malam pagi petang menanti-nantikan mujizat saja, tapi tidak mau bekerja di ladangnya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang menopang, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ya betul ya. Apa? Akan segalanya. Tuhan ingin kita bekerja di ladang Allah. Amin Bapak Ibu Saudara. Jangan kita menunggu-nunggu mujizat seperti lotre turun dari sorga. Poin pertama dalam pelajaran ini adalah miracles are important. Mujizat itu penting, tapi bukan yang terpenting. Tapi hidup yang mencerminkan hati Allah itu sama penting jikalau bukan lebih penting. Jangan menunggu mujizat, beraktivitaslah. Pilihlah aktivitas yang berguna bagi banyak orang, bagi sesama, bagi orang-orang yang Anda cinta, keluarga Anda, dan juga bagi dirimu sendiri dan diriku. Pilihlah aktivitas yang memuliakan Allah. Tidak boleh ada orang yang tunggu mati. Tidak boleh juga ada orang yang tunggu hidup. Hidup setiap hari adalah kasih karunia. Kemarin, dulu saya baru khotbah di MS Senior. Saya berbicara dengan hormat kepada kalangan senior yang sudah lanjut usia. Saya ingatkan, semoga bisikan-bisikan setan di telinga mereka itu dipatahkan. Dan mitos-mitos yang dipercayai oleh anak-anak mereka juga dibatalkan. Bahwa orang yang sudah lanjut usia hanya tinggal tunggu mati saja. Gak pernah ada cerita yang gituan. Saya tidak percaya teologi hidup itu. Saya tidak percaya dengan kata-kata ini. Tuhan, dalam sisa hidupku gak ada sisa hidup. Hidup itu tidak memberikan sisa. Setiap hidup itu baru tiap pagi. Pasti ada sesuatu yang akan terjadi. Saya ceritakan di MS Senior, tokoh-tokoh yang dipanggil Tuhan, dipakai Tuhan di masa tuanya. Tak terkecuali satu orang hamba Tuhan namanya Yael. Anda lebih ngerti yang lain-lainnya, nama-nama yang lebih umum. Nama-nama yang kayak gini ini yang blind spot atau yang kalau di kaca spion kita biasa, kaca spion rohani kita nggak kelihatan. Tuh saya suka singgung nama-nama yang Anda tidak tahu di Alkitab. Bagaimana Sisera jenderal itu dipaku ke tanah kepalanya oleh satu orang manula yang menyebabkan kemenangan besar. Untung manula itu tidak percaya sisa hidup karena dia masih hidup untuk satu tujuan. Pagi itu dia saat teduh dia bangun. Tuhan berkata kepada dia, hari ini kuserahkan kemenangan Israel ke tanganmu. Hah, aku manula? Ternyata iya.
Tidak ada sisa hidup, Bapak Ibu. Hidup tidak memberikan sisa. Allah kita tidak kenal leftover. Anggur yang diciptakan dari air pun sampai ujungnya, bukan hanya di pangkal pesta, di ujung pesta tetap anggur yang terbaik. Tidak, jangan percaya sisa-sisa hidup. Gak ada orang yang itu cuma tunggu mati, itu gak ada. Tapi aku umur 80, Musa dipanggil umur 80 tahun. Gak ada orang itu cuma tunggu sorga itu. Tuhan gak kepingin kita itu hidup dengan mata kita ke sorga gitu, gak mau. Gak mau, mata kita ke Yesus, gak ada kata-kata mata kita ke sorga. Ke Yesus, Yesus itu aktif. Yesus itu bekerja. Dia berkata sekarang hari masih siang, sebentar lagi malam. Aku itu bekerja karena aku lihat Bapa aku bekerja. Mata ketuju ke Yesus pasti berbuah. Yohanes 15. Gak mungkin kita tuh nganggur, tunggu mati, tunggu dipanggil Tuhan. Orang hidup kayak gitu menghina penciptanya. Allah bukan menciptakan kita, tiap pagi dia menciptakan hidup yang baru untuk kita. Tidak ada sisa-sisa hidup. Gak ada sisa-sisa hidup. Saya mau tekankan di sini Bapak Ibu, siapa yang di sini merasa sudah lanjut usia, udah tua, udah gak berguna, udah tunggu meninggal dunia, bertobatlah. Dengan hormat saya berkata kepada Anda, bertobatlah. Cara berpikir yang salah. Demikian pula orang yang kanker stadium 3. Aku tunggu sembuh. Seolah-olah dia sekarang sudah mati gitu. Seolah-olah dia sekarang sudah mati kaku. Dia merasa gak berguna karena aku sudah kanker. Aku tunggu hidup. Tiap pagi itu aku menanti-nantikan mujizat bagi aku. Dan jangan lakukan itu. Jangan menghina penciptamu. Mau kanker stadium 3 kek, buktinya Anda sekarang masih bernafas. Berarti Tuhan masih melihat ada sesuatu bisa Anda lakukan. Jangan tunggu di serambi. Ini adalah pengangguran rohani. Serambi ini makanya ditiadakan hari ini, kosong, kering kolam itu. Tuhan tidak mau melihat fenomena anak-anaknya mengalami pengangguran rohani karena nunggu mati atau nunggu hidup. Jangan tunggu hidup, Anda sedang hidup. Jangan tunggu hidup, Anda sedang hidup. Ya, jikalau orang sebelah Anda menunggu hidup, apapun alasannya, mungkin sekarang dia lagi bangkrut, keluarganya berantakan, dia tunggu nanti deh. Nanti kalau semuanya keluarga aku sudah utuh, baru aku akan bersyukur. Nantilah kalau aku sudah bisa punya uang lagi, aku akan bisa melayani Tuhan. Orang yang ngomong gitu adalah zombie. Dia hidup, tapi dia mati. No, jangan nunggu hidup. Jangan gigit jari. Tunggu mujizat terjadi. Anda bisa lakukan sesuatu yang paling sederhana. Di dalam nama Allahmu sekarang yang memuliakan dia. Allah bisa pakai Anda. Sekalipun di dalam tubuh Anda masih terdeteksi, terdiagnosa kanker menyebar kemana-mana. Setiap pagi berkata, aku nak nunggu kankerku ini semuanya lenyap. Yang nyebar semuanya itu akhirnya hilang. Saya nak nunggu. Aku berdoa untuk itu. Ya, aku berdoa untuk itu. Mintalah, carilah, ketoklah. Aku berdoa melulu, terus-menerus. Tapi sembari berdoa, sambil menyelam aku minum air. Sembari berdoa, aku berdoa juga, Tuhan pakai hidupku untuk memberkati seseorang hari ini. Pakai hidupku untuk membawa maju sesuatu dalam rencanamu. Pakai hidupku sekalipun aku mungkin sekarang harus kemoterapi. Sekalipun sekarang aku ada di Singapura, katakan jauh dari Indonesia. Mungkin sekarang aku ada di rumah sakit. Pakai hidupku Tuhan. Minimal aku bisa menghibur seseorang. Kalau aku di lembah kekelaman, aku tahu aku tidak sendirian. Di lembah kekelaman, di kanan kiriku ada pasien yang lain. Aku bisa melakukan sesuatu, menghibur mereka. Menyanyi pun jadi seperti Rasul Paulus di penjara. Sehingga semua tahanan juga dapat berkat. Belum lagi termasuk dalam cerita itu, goncangan, terjadi gempa bumi, Allah mengindahkan rasa syukurnya. Engkau bisa pakai aku. Engkau harus pakai aku. Itu Bapak Ibu. Amin saudara-saudara. Yang pertama tadi, jangan menunggu mujizat. Beraktivitaslah. Tanya kanan, ngomong kanan kiri. Jangan menunggu mujizat, beraktivitaslah. Haleluya. Saya punya satu penyakit, dan penyakit saya ini dari waktu ke waktu kambuh, namanya kecapean. Oh, saya capek bukan main. Tapi saya nggak ngomong gini ngeluh ya. Ini karena ilustrasi baru saya bicara begini. Orang-orang kemarin atau saudara Lipi tahu nggak, kemarin itu saya sebelum naik ke Volunteers Night itu saya greges meriang. Saya meriang karena saya riang gembira. Nggak panas, nggak apa. Ini yang gini bukan penyakit yang bisa diobati gimana ya. Cuman istirahat karena saya dari Jepang pulang.
Karena jet lagnya Eropa, nggak sampai 24 jam langsung saya terbang ke Tokyo. Di Tokyo, all those long sleepless nights, malam-malam tanpa tertidur. Karena saya harus lakukan ini itu. Pulang tidak sama, setelah itu saya ke Manado. Di Manado, all those long sleepless nights, malam tanpa tidur. Lalu habis itu paginya ketemu menjadi pembicara utama Manado for Jesus konferensi. Lalu habis itu saya harus ngomong sama para gembala-gembala pengkhotbahnya. Saya harus banyak ajari mereka khotbah. Masuk gembala-gembala kita, saya banyak training mereka, harus begini begitu, memberikan lalu impartasi di antara gembala-gembala kita yang lain datang dari seluruh Indonesia pada kumpul di Manado. Saya adakan waktu slip-slip di antara pers conference semuanya. Lalu habis itu Vanessa datang, saya dengan Vanessa juga banyak ngomong-ngomong sama dia, nasihati dia. Pas dia kan konseling sama saya ngobrol-ngobrol dan semuanya, all these sleepless nights and all these busy mornings, kembali ke sini. Harus ini itu, lalu besok minggu saya udah khotbah 4 kali lagi. Dan hari kemarin itu saya agak sedikit kecapean, terus terang. Saya biasanya susah KO, tapi kalau KO ya KO. dan saya berdiri, saya berkhotbah. Hari ini juga saya diberitahu dengan saya diberi saran gimana kalau semuanya digantikan, jangan saya yang khotbah. Saya bilang jangan, ntar jemaat kecewa. Mereka tahu saya yang khotbah hari ini. Ya tak? Betul kan ya? I can stop. Saya harus beraktivitas. Bukan berarti tidak bijaksana. Seharian ini saya nggak ngantor. Saya tidur seharian, istirahat. Saya istirahat karena satu saja obatnya, bukan antibiotik apa-apa. When you're tired, sleep. Jadi saya waktu pertama kali ketemu sama Frankie di sini tadi, saya tanya gimana kerjaanmu. Oh, I wanna think about you. Gimana kerjaanmu? Gimana? Proyek-proyekmu gimana? Jadi nggak? Jalan nggak? Apa yang bisa didoakan? Saya bawa ini sekarang. Saya tanya sama istri saya, kamu bawa ini untuk mau doain orang sakit? Iya. Ya, saya mau doain orang sakit hari ini. Padahal saya sendiri masih batuk-batuk sedikit. Saya nggak akan tularkan batuk saya kepada Anda. Ini batuk karena capek, bukan karena virus. Saya akan doakan Anda. Bagi saya menunggu Tuhan memberi kekuatan ekstra di tubuh saya yang sekarang lagi lemah. But I will not wait while doing nothing. Saya tidak akan menunggu tanpa melakukan sesuatu. I want to pray for you. Saya mau berdoa bagimu. Beraktivitaslah, jangan lelah bekerja di ladang Tuhan. Selalu kalau ketemu orang, jangan keluhkan keadaanmu. Tanya dulu sama mereka, how are you? Tanya how are you dulu. Apa kabarmu? Apa yang bisa kudoakan? Bagaimana aku bisa menguatkanmu hari ini? Baru kalau ditanya Anda baru ceritain, iya saya hari-hari ini masih butuh ini dan itu. Kalau Anda tidak ditanya, diam. Tanya orang lain, how are you terlebih dahulu. Karena saya tahu kita tidak boleh menunggu mujizat. Karena kita ini hidup bukan untuk diri sendiri. Saya tidak mau jadi seperti orang di Serambi. Hidupnya egois sekali. Saya mau hidup saya seperti Tuhan saya. Hidup adalah ministry. Hidup adalah pelayanan. Bukan pelayanan itu artinya yang diprogram semata-mata. Tetapi hidupku ini melayani orang lain. Itulah DNA-ku dari Tuhan. Apapun yang terjadi, dalam sehat maupun dalam sakit, dalam kaya maupun dalam miskin, saya sudah nikah sama Tuhan Yesus. Kita harus seperti suami sorgawi kita. Yesus datang bukan untuk dilayani, dia untuk melayani. Berarti apapun kondisimu, kondisiku, sakit atau sembuh atau sehat, kaya atau miskin, dalam keadaan baik atau buruk, Anda dan saya sudah pernah berkata sama Yesus, I do, atau saya bersedia. Bersedialah untuk terus melayaninya. Karena hidup kita dalam ministry. Jangan jadi seperti orang-orang di Serambi. Mereka hanya rebutan untuk mujizat mereka sendiri. Selalu kalau ketemu orang, nggak peduli kalau di dalam tubuh Anda sehat, Anda flu, Anda biasa-biasa, tubuh Anda kuat, atau Anda kanker stadium 3. Selalu kalau ketemu orang, tanya dulu, halo, how are you? Tanya terlebih dahulu kabar mereka hari itu. Apa yang bisa Anda lakukan? Apa yang bisa Anda perbuat? Kehidupan seperti itulah yang mencerminkan Sang Juru Selamat. Amin Bapak Ibu Saudara. Jangan hidup untuk tunggu mati. Jangan hidup untuk tunggu hidup seolah-olah sudah mati. Hari ini aku diberi, berarti Tuhan mau aku melayani. Amin. Jangan gigit jari menantikan mujizat dari atas sana. Selalu beraktivitaslah, jadilah berguna bagi sesama.
Itu adalah komitmen kita bersama. Nah, sekarang kita lihat poin kedua. Di situ ayat 6, di ayat 5. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Wah, lama banget nih sakitnya, 38. Ketika Yesus melihat orang itu terbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Wow, nih Yesus sendiri turun tangan. Yesus tidak lewat asistennya. Yesus sendiri muncul di sana. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Jawaban ayat 7 ini membuat saya sendiri yang baca, bukan Tuhan ya. Saya aja bisa menggumun di hati. Tuhan muncul sendiri. Lu mau sembuh gak? Jawaban orang itu, Tuhan, gak ada orang turunkan aku ke kolam. Dan kalau aku memang sudah dekat kolam itu, selalu ada orang lain turun mendahului aku. Pelajaran kedua, mujizat di Bethesda adalah jangan memandang kepada manusia. Percayalah kepada Tuhan. Jangan lihat orang, percayalah kepada Tuhan. Jangan pandang manusia, percayalah kepada Allah. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jangan lihat orang. Kalau kita lihat orang, maka muncullah sifat yang namanya saling membandingkan. Dan itu bahaya, bukan main. Karena kalau kita sedang mengalami masalah, kita akan, kalau lihat orang lain katakan mengalami masalah yang sama, lalu disembuhkan atau diselamatkan atau ditolong Tuhan, kita biasanya keluar mindernya, ya mungkin dia lebih layak. Orang yang memandang orang tak akan pernah beriman kepada Tuhan. Karena setiap kali orang lain mengalami apa, kita selalu mengalami pertentangan di dalam jiwa kita. Baik itu yang dialami mereka baik, contohnya mereka mengalami pertolongan Tuhan, kita pasti berkata kalau orang lain itu ditolong, saya tahu itu karena dia lebih layak. Tapi kalau orang lain sama dengan kita masalahnya itu terjerumus, tambah hancur gak karuan, kita berkata mati aku, sebentar lagi saya. Manusia itu gak bisa beriman kalau lihat manusia. Sebab orang buta tidak bisa menemukan jalan dan melihat terang kalau dituntun oleh sesama orang buta. Kalau iman kita punya kebiasaan buruk memandang orang, apalagi membanding-bandingkan, pasti ujungnya iman kita terpuruk sendiri ke bawah. Jangan pernah pandang orang. Baik mereka itu yang sukses atau yang gak sukses. Setiap orang punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Garaplah, kembangkanlah, pupuklah hubungan itu. Yesus tanya sama orang ini, dan tanya sekali, kamu mau sembuh enggak? Dia tunjuk kepada orang lain yang sudah masuk ke kolam itu, maupun orang lain yang tidak sempat masuk. Tidak heran 38 tahun tak ada jawaban doa bagi orang ini. Karena dia berputar-putar di sebuah lingkaran setan, yaitu manusia dan manusia dan manusia dan manusia yang lain. Bapak Ibu Saudara, kalau Anda mau mengalami terobosan, mau mengalami jawaban Tuhan yang dahsyat luar biasa, tutuplah matamu, janganlah pandang sekelilingmu. Panggil nama Tuhanmu dan berkata, Tuhan tolonglah aku. Jauh lebih berguna daripada banding-bandingkan dengan orang lain. Pelajaran kedua dari kolam Bethesda adalah jangan melihat manusia. Percayalah kepada Allah. Saya jadi ingat di Yohanes 14, Yesus berkata, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada aku, jangan gelisah hatimu, di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tak seorang pun dapat datang kepadaku kecuali kepada Bapakku, kecuali melalui aku. Saya senang dengan kata ini, jangan gelisah. Percayalah kepada Allah, percayalah kepada aku. Berarti dengan kata lain, orang yang memandang manusia akan semakin besar kegelisahannya di dalam hidupnya. Coba ya, perhatikan setiap kegelisahan di dalam hidup kita yang tak ada jalan keluar. Coba perhatikan, akarnya selalu takut akan manusia. Segala kegelisahan kita yang stres itu bukan dari Tuhan. Depresi juga bukan. Stres itu bukan dari Tuhan. Tidak pernah Tuhan berkata, oh stres itu normal. Tidak pernah. Stres itu akarnya adalah takut terhadap orang. Takut akan manusia adalah jerat, kata Alkitab. Jangan pandang manusia. Ini kata-kata gampang dikata, susah dilakukan. Tapi lebih susah lagi hidup kita. Bukan lebih susah hidup kita. Hidup kita jadi susah kalau kita melihat manusia. Dan susah itu susah yang tidak perlu. Jangan melihat orang. Saya membuat keputusan dalam hidup ini. Never tidak memandang manusia.
Aku selalu memandang kepada Tuhan, Dia sebelah kananku. Aku tidak takut apa yang dapat manusia lakukan kepadaku. Aku tidak gentar, Dialah kekuatanku. Kalau Anda dan saya mau mengalami mujizat, betul-betul mujizat dari Tuhan, you and I need to have faith only in God alone. Karena itu hubungan dengan firman Tuhan itu dipererat. Kalau kita baca Alkitab sebagai asal-asalan, ya kita nggak akan terima apa-apa. Tapi firman Tuhan ini bagi saya begitu berarti karena saya memandang hanya kepada Yesus. Dan saya perlu semua yang Dia katakan di dalam sini untuk menguatkan saya. Jadikan Tuhan kekuatanmu. Amin, Bapak Ibu. Jadikan Tuhan kekuatanmu. Dunia ini gak punya leader. Dunia ini gak punya pemimpin. Kasian orang yang menaruh percaya pada orang, karena di dunia ini gak ada pemimpinnya. Presiden pun mau membuat keputusan harus ambil polling dulu. Suara terbanyak apa? Suara terbanyak apa? Jadi kalau kita mau membuat sebuah kebijakan, seorang presiden contohnya, dia polling dulu, kira-kira opini masyarakat apa? Loh, apa kalau gitu punya presiden? Tetapi manusia juga nggak tahu, presiden pun berada di posisinya sekarang itu pun karena pemilihan umum. Suara terbanyak. Di daerah India, sana-sana, ada banyak presiden yang sudah diangkat lalu habis itu diturunkan sendiri. Ini cerita biasa di dunia. Karena manusia akhirnya cegek dan berkata, wah ternyata aku kira dulu bagus, ternyata sekarang buruk. Gak ada yang baru di bawah matahari ini. Semuanya sama. Pada saat semua ekonomi baik, ya kan? Di Amerika contohnya dolar jadi naik. Lalu habis itu emas jadi turun. Ya gitu-gitulah ceritanya. Ada yang meraup untung segera, cepat dijual. Itu mempengaruhi harga pasar. Isinya seluruh dunia ini hanyalah siapa yang cepat, yang lainnya ikut, gitu aja. Yang cepat tidak selalu yang paling cepat. Yang cepat nanti bisa yang lambat, karena itu roda selalu berputar. Kadang-kadang ada yang orang ini yang untung, kadang-kadang orang itu juga yang merugi. Maksud saya apa? Dunia ini leaderless. Dunia ini gak ada pemimpin. Sampai yang namanya pemimpin-pemimpin itu pun takut sama manusia. Bapak, Ibu, Saudara, izinkan saya berkata satu hal. Saya tidak menyesal berkata, firman Tuhan ini yang di tangan saya inilah pemimpin hidupku. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kenapa saya punya hubungan erat dengan ini? Karena ini satu-satunya yang bisa pimpin saya ke hari esok, masa depan. Apa yang dikatakannya benar, karena ini sudah teruji hingga hari ini. Saya tidak mau berdasarkan opini manusia. Manusia itu rapuh. Satu hari berkata, tinggikan dia. Hari yang akan datang berkata, salibkanlah dia. Saya tidak percaya dengan popularitas. Saya tidak percaya dengan kuasa uang. Saya tidak percaya dengan semua ini. Saya hanya percaya pada kuasa Tuhan. Berbahagialah, kata Alkitab, orang yang menaruh percayanya pada Tuhan dan pada firman-Nya. Sebab orang itu akan memakan yang baik di dalam negeri. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Jangan percaya, jangan memandang manusia. Gak ada yang bahasa Jawanya yang kena dipandang. Kalau ada manusia yang bisa dipandang itu karena dia berlumuran firman Allah. Mengertikah Bapak, Ibu, Saudara? Hari ini kalau saya bisa memimpin juga karena saya berlumuran firman Allah. Lepaskan saya dari firman ini, saya juga gak kena dipandang. Saya gak tahu apa yang membuat seorang anak Tuhan begitu tertarik, begitu menarik maksudnya bagi dunia, sehingga 10 orang dunia memegang puncak jubah salah satu dari kita dan berkata, tuntunlah kami. Mau tahu kenapa? Karena anak Tuhan itu punya firman yang dibagi. Dan mereka merasa damai sejahtera dengan firman itu. Mereka merasa itulah jawaban, itulah asuransi, itulah keyakinan iman. Kalau Anda mau lihat itu, jangan lihat kepada situasi, pandang pada janji. Dan janji inilah yang dunia tidak punyai. Sehingga mereka yang hatinya diterangi ketika anak Tuhan ceritakan tentang janji Tuhan. 10 orang di antara mereka pegang puncak jubah kita dan berkata, aku mau yang itu, ajari aku. Baru kita kena dipandang. Karena firman Allah. Jadi kalau artinya apa? Dalam kondisi Anda sekarang, kalau Anda terjepit masalah, jangan bingung opini manusia. Jangan bingung prediksi orang. Oh, kamu akan hancur. Keluargamu akan berantakan. Kamu akan mati tahun depan. Jangan gubris. Kalau ada orang berkata kamu akan mati tahun depan, tanya sama dia, kamu matinya kapan, tahu nggak? Aku mati nggak mati.
Tergantung firman katakan. Kalau firman katakan, Philip, hidupmu sampai sini, saya gak akan melawan. Tuhan, Anda harus punya iman yang kuat. Tuhan pegang hidup matiku di tangannya. Bukan di tanganmu, maafkan aku. Tangan. Amin Bapak Ibu Saudara. Oh haleluya. Jadi jangan pandang manusia. Saya pernah sekali pelayanan di satu kota, dijaga sama beberapa orang pakai, nggak tahu, waktu itu diaturkan, mungkin suasana lagi panas. Saya didampingi 2 gentleman dan mereka adalah bodyguard. Saya sih nggak suka bodyguard-bodyguardan. Companion lain cerita, karena saya bisa ngobrol, itu hanya suatu lowongan pelayanan supaya saya juga bisa melayani mereka. Nah, mereka pegang senjata, saya tahu. Sebab saya tahulah orang-orang ini yang modelnya kayak tentara, perutnya six pack semua. Kok bisa ada benjolan di situ? Itu bukan karena dia punya perut. Itu adalah pistolnya. Saya beritahu sama bapak-bapak ini, malam pertama oke, saya dibarengi. Malam kedua saya beritahu, bapak-bapak besok jangan dibawa pistolnya ya. Saya beritahu, dia lihat aja, siap. Kalau orang ngomong siap, itu sudah pasti tentara ya kan? Siap. Saya bilang, bapak-bapak, kalau ada apa-apa terus terang, hidup saya tidak di tangan Anda. Saya harap mereka tidak tersinggung. Besok kalau ada apa-apa mereka biarin, tahu rasa. Itu suasana tegang. Kadang-kadang kalau dalam pelayanan ya pendeta pun bisa dalam bahaya. Apalagi pendeta yang dipandang oleh orang lain menyolok karunianya untuk menjadi ancaman buat mereka, seolah-olah pengikutnya akan hilang atau gimana kalau saya berkhotbah. Nah, saya bilang kalau ada apa-apa, hidup saya tidak di tangan Bapak, tapi hidup Bapak di tangan saya. Dia kaget ya saya gitu. Ini tantangan Bapak. Saya bilang, saya mati Pak, saya masuk surga. Anda masuk mana Anda belum tahu. Keesokan harinya malam kedua orang itu berlutut dengan saya setelah selesai saya khotbah, menerima Yesus sebagai juru selamat. Jangan pandang manusia, mereka hanya melakukan tugasnya. Jadilah pemimpin di mana Anda ditempatkan. Pemimpin bukan yang sok pede, bukan. Anda tetap jadi diri sendiri, tapi pemimpin yang kental dengan janji Tuhan, berlumuran firman Allah, yang jadi andalan buat dunia yang kosong dan hampa hatinya. Mereka cuma pegang senjata, pegang uang, pegang pistol di tangan kanan kirinya, tapi mereka tidak punya kepastian akan hidup kekal. Jadilah pemimpin seperti itu. Pelajaran dari kolam Bethesda, jangan jadi orang yang rapuh di sini. Mending saya rapuh badan saya hari ini daripada rapuh di sini. Tapi alangkah baiknya kalau dua-duanya kuat. Kalau Anda kuat di dalam, pasti sebentar lagi kekuatan itu akan mengalir keluar. Amin Bapak Ibu. Pelajaran ketiga, lalu saya mau berdoa bagi Anda. Oh haleluya. Ayat yang ke berapa ini sekarang? 8. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Tuhan Yesus sudah agak bahasa Ibrania kegi sama dia. Ya sudahlah, let's get this over with. Atau cepatlah kita selesaikan ini, yuk. Selesaikan sajalah. Tuhan berkata, bangun, sudah, gak usah banyak bicara deh. Bangun, angkat tilammu, berjalanlah. Dan pada saat itu juga, boom, sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Indah ya. Tuhan sudah gak mau ambil pusing lah. Diajak ngomong, bicaranya melulu soal orang. Ya sudah. Tuhan bilang, udah diam. Udah cepetan, sembuh, bangkit, jalan. Udah, ciao, go. Yang dia, ya. Jadi mau tahu dari sini, mujizat, miracles are not the dearest to our Savior. Mujizat bukanlah yang paling berharga bagi Tuhan kita, karena dia punya banyak. Seseorang kalau punya sesuatu yang banyak, contohnya wanita, perempuan, itu kan punya karet rambut itu banyak, hilang satu masa dicari? Ini Tuhan hilang satu mujizat ini. Tuhan hilang satu mujizat. Dikasih cuma-cuma. Sudahlah, udah, jangan bicara, udah nggak enak. Udah, sana, cepat berdiri, bangun, tilamnya sembuh, get lost. Hilang, aku nggak mau lihat kamu lagi. Aku nggak mau lihat wajahmu itu. Ini Tuhan hilang satu mujizat. Ini saya sebut sebagai mujizat yang hilang. Hilang gitu. Anda punya karet rambut kan banyak. Satu hilang masa dicari. Bagi Tuhan, mujizat itu murah. He has got plenty. Dia punya banyak. He has got plenty. Tapi masalahnya, siapa yang dapat hatinya akan langganan mujizatnya. Itu bedanya. Kalau kita kan puas hanya dapat mujizat sekali. Kalau ikut Tuhan, itu mujizat itu saking berkali-kalinya nggak bisa disebut mujizat lagi.
Makanya disebut penyertaan Tuhan. Saking banyaknya saya ngalami mujizat, begitu banyaknya, saking banyaknya, saya nggak bisa berkata saya ngalami mujizat. Saya hanya bisa berkata saya ini punya penyertaan Tuhan. Saking banyaknya kebajikan kemurahan mengikuti aku, kebajikan plus kemurahan dimasukin dalam jus, jadi satu itu keluar namanya mujizat. Saking banyaknya saya hanya bisa berkata Immanuel, Allah beserta kita. Udah nggak bisa disebut lagi mujizat. Jangan puas hanya dengan mujizat sekali-kali doang. Tuhan punya banyak untuk Anda. Ikuti Dia. Masuk rencananya. Jangan hanya kita itu demi dapat yang satu itu saja. Lalu kita jadi orang yang egois seperti orang-orang di Serambi Salomo ini. Serambi Bethesda ini. Jangan gara-gara satu mujizat itu, ya kan? Kita jadi kesel, pahit sama orang, kecewa. Jangan. Ya, sekarang kita lihat ayat berapa ini? Kita sampai ayat berapa? 9. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Akan tetapi ia menjawab mereka, orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepada aku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Lihat sampai ayat 11 pun ditanya sama orang, siapa yang melakukan ini? Dia berkata orang. Orang ini suka sebut kata orang di mulutnya. Orang. Selalu kan? Anda lihat tadi ayat 7 yang kita tadi baca, Tuhan gak ada orang. Kalau sudah sampai ke kolam itu orang lain sudah mendahului aku. Orang. Orang ini memang hidupnya melulu lihat manusia. Itu kebiasaan dia. Sampai Yesus pun sembuhkan dia bilang orang itu. Mereka bertanya kepadanya ayat 12, siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilam dan berjalanlah? Ayat 13, tapi orang yang baru sembuh itu nggak tahu siapa orang itu. Hebat nggak? Ngalami mujizat nggak tahu siapa yang beri. Bisa nggak terjadi? Kita kasih kesaksian satu ya nanti ya. Terakhir ini saya kasih satu kesaksian. Pernah terjadi dalam pelayanan saya sebuah mujizat yang spektakuler. Orang itu tetap tidak berubah. Ya, tetapi orang yang baru sembuh itu nggak tahu siapa orang itu. Sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah lalu berkata kepadanya, hei engkau sudah sembuh ya, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Orang itu malah keluar, lalu menceritakan pada orang-orang Yahudi. Ini dia bukan bersaksi, jangan salah ngerti. Ayat 15 bukan kesaksian. Dia melaporkan. Ini lain ya. Dia menjual Yesus. Hei aku tahu siapa yang kamu cari. Itu loh Yesus. Dia nggak keluar bersaksi. Kalau dia mau bersaksi, dia nggak akan keluar ngobrol sama orang-orang Yahudi di sini yang disebut orang-orang Yahudi yang menginterogasi dia, ahli-ahli Taurat, orang Farisi. Dia harusnya keluar berbicara kepada orang-orang yang sakit di Serambi. Harusnya gitu kan. Hei, jangan lihat malaikat lagi. Udahlah, percuma goncangan ini. Di sini ada Yesus. Pasti itu Serambi jadi kosong. Semua datang berbondong-bondong. Dia nggak pergi ke Serambi, nggak ke Bethesda. Dia ke ahli Taurat, orang Farisi. Jadi ayat 15 jangan dikacaukan, dibingungkan dengan kesaksian. Bukan sama sekali. Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itulah orang-orang Yahudi itu berusaha menganiaya Yesus. Karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Stop sampai sana aja. Lihat saya jelaskan. Setelah disembuhkan, hidup orang ini menjadi aniaya bagi Tuhan Yesus. Bisa terjadi nggak? Itulah sebabnya mujizat bukan yang terbesar. Dengan segenap hati saya percaya malam ini setelah saya berdoa, mujizat bisa terjadi. Setelah Festival Kuasa Allah di Kenjeran kemarin di Surabaya, saya tubuh sudah keringatan semua, udah layaknya seperti cemplung ke kolam baptisan. Karena outdoor nggak pakai AC, jadi saya basah kuyup. Ada orang berkata kalau khotbah, apalagi khotbah yang animasi, tahu khotbah animasi yang bergerak, yang seperti itu, kayak layaknya memacul sawah. Nggak tahu bener nggak. Kadang-kadang tubuh saya setuju, kerasa kayak macul barusan. Setelah selesai, saya masuk ke ruang tenda tunggu. Ada jemaat-jemaat juga yang sempat masuk. Ada salah satu yang masuk membawa foto. Kan saya ini dikira dukun atau apa?
foto seseorang yang sakit, tolong didoakan. Dan keesokan harinya, orang sakit itu dibawa datang. Dia dari Jakarta kalau nggak salah, khusus datang. Habis itu saya ada di sana waktu itu ya. Ada beberapa ibu-ibu yang dari sana. Saya tumpang tangan. Saya dengar kankernya lenyap. Sembuh total. Puji Tuhan, kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Saya jadi ingat kata-kata Paulus, aku bermegah karena kelemahanku. Justru ketika aku lemah, kuasa Tuhan bekerja dengan sempurna. Saya waktu doa terus terang ya, saya beritahu, waktu Anda ada di sana waktu itu, saya sudah nggak tahu apa yang saya doakan. Saking capeknya tubuh itu saya sudah nggak tahu. Tuhan, sembuhkan dia, kalau bukan untuk dia, supaya dia cepat keluar dari tenda ini. Lakukan untuk aku ya Tuhan. Aku minum aja belum sempat ini. Minum air aja belum, kehilangan begitu banyak air. Aku bermegah karena kelemahanku. Justru dalam kelemahanku lah kuasa Tuhan. Ketika aku lemah, dia kuat. Saya nggak nyangka loh. Itu katanya kanker sudah tersebar di mana-mana, kanker payudara kalau nggak salah. Itu sembuh total, sekarang cancer free. Terpujilah nama Tuhan. Ada banyak, ada cerita lagi di satu toko. Sering kali begitu. Jadi saya yakin malam ini jangan lihat kondisi saya. Saya sekarang tidak seperti biasanya saya mencap-mencap gitu ya. Tapi justru ketika aku lemah gini, kemungkinan loh ya, kuasa Tuhan akan bekerja sempurna. Siap-siap. Oke, saya yakin 100%. Sebentar lagi itu, nanti akan cerita gitu di repeat. Akan ada orang-orang yang setelah saya tumpangin tangan, sebentar lagi keluar dari hutang. Akan ada orang-orang sebentar lagi saya kasih tumpang tangan, dapat keturunan. Sebentar lagi saya tumpang tangan, kata Yakobus, kalau ada orang yang sakit, minta penatua, oles dengan minyak dalam nama Yesus, doa yang lahir dari iman, membangkitkan orang sakit itu. Sebentar lagi akan ada orang yang saya doakan kanker payudara, kankernya hilang. Sebentar lagi ada orang yang saya doakan, ya kan, kakinya panjang sebelah, kakinya jadi panjangnya sama. Saya yakin itu, saya yakin. Cuman poin ketiga dari yang kita pelajari barusan, gimana orang ini menjual Yesus di Bethesda. Gimana dia setelah disembuhkan nggak tahu siapa yang menyembuhkan. Poin ketiga adalah jangan lekas puas dengan berkat. Kenalilah rencananya. Mujizat gampang sekali. Pendetanya capek pun terjadi loh. Saya bahkan tidak tahu saya doa apa lagi karena sudah begitu letih, dehidrasi. Gak sangka salah satu mujizat terindah terjadi yang paling susah di dunia medis, yaitu kanker, mana bisa lenyap. Itu bisa hilang. Saya kadang-kadang kagum dengan Tuhan. Segampang itukah mujizat bagimu? Tuhan mengangguk-angguk, iya nak. Karena itu jangan lekas puas dengan berkat. Disembuhkan Tuhan tuh sepele. Kenalilah sang penyembuh itu, supaya kalau ditanya jangan bengong dan berkata, gua gak tahu siapa yang sembuhkan aku. Tahu sih tahu, gua gak kenal. Terus tanya lagi, lalu dia mau apa dengan menyembuhkanmu? Nah itu aku gak tahu, yang penting aku sembuh, bye-bye. 9 orang kusta gak perlu kembali. Kan sayang. Bisa jadi loh ya orang ini kalau dia meresponi kenal Tuhan sungguh-sungguh, dia pulang, itu bisa ceritanya beda. Bisa-bisa di pasal 6 Yohanes masih bicara soal Bethesda, gimana serambi itu dikosongi. Semua orang berbondong ke Yesus, disembuhkan semua, gak usah tunggu malaikat, goncangan air segala. Bisa-bisa ceritanya beda, dia pulang ke rumah, kampung halamannya terima Tuhan. Bisa-bisa ceritanya beda, dia pulang, keluarganya dipersatukan, yang dulunya cekcok dan bertengkar. Bisa-bisa beda, anak-anaknya satu persatu jadi murid-murid Tuhan. Sayang, kena mujizat sekali, sespektakuler apapun gue gak peduli. Tetap gak sebanding dengan sebuah kehidupan yang seumur hidup disertai. Lain. Banyak orang puas dengan terima mujizat sekali. Inilah kutuk pikiran. Saya mau dorong jemaat, jangan puas hanya sekali. Allah sanggup saking gampangnya membuatnya berkali-kali dalam hidupmu. Kenalilah rencananya, masuklah dalam rencananya, berjalanlah dalam kehendaknya. Itu lebih berharga. Meskipun saya yakin malam ini akan terjadi mujizat. Saya ini seperti salesman. Saya nggak mencoba menjualkan kepada Anda sebuah produk saja. Saya coba jualkan seluruh paketnya. Saya bisa loh sekarang ini, sebelum ayat terakhir ini, sebelum poin terakhir ini saya tutup Alkitab langsung selesai. Saya panggil orang-orang yang sakit maju,
Yang alami masalah yang butuh mujizat maju, lalu terjadi mujizat, saya sudah bisa tertawa terbahak-bahak. Berhasil aku khotbahnya hari ini. Bisa kalau saya mau. Dan itu tetap akan terjadi mujizat. Tetap akan terjadi, karena nama Yesus berkuasa. Tapi saya sayang Anda. Dan saya sayangkan kalau Anda hanya mengecap sekali itu aja. Saya ingin Anda kenal dia pembuat mujizat itu. Saya ingin kenalkan Anda lebih dalam dengan dia. So, saya mengenal dia, saya mengalami penyertaan. Tahun 98. Saya diperkenalkan oleh seseorang kepada seorang pengusaha yang pada saat krisis moneter mengalami hampir kebangkrutan. Stafnya di pabrik ada begitu banyak berjubel-jubel orangnya. Tapi saya tidak akan beritahu dia pabrik apa, mungkin saya harus lindungi identitas orang itu. Karena kalau di Indonesia kan kecil, orang pasti kenal orang. Ketika itu, dia membuat, kalau di zaman krisis moneter, ada usaha bidang-bidang tertentu sudah pasti, kalau nggak gulung tikar, pasti kencangkan sabuk. Makanan masih laku. Yang lainnya gitu, yang berhubungan dengan ekspansi tidak akan terjadi. Kalau Anda punya pabrik yang berhubungan dengan ekspansi yang lain segalanya sudah, yang bukan lagi di hulu hilir, bukan lagi di ujung, di pangkalnya untuk kehidupan, Anda pasti akan susah. Saya ketemu dengan seorang bapak yang stres. Karena stresnya begitu berat, karena dia harus memecat. Dan sebagian yang bekerja di tempat dia sudah 20 tahun kerja sama dia, dan itu pun harus dipecat, 20-30 tahun. Dia kena stroke. Dan dia harus jalannya diseret-seret seperti ini. Dan stroke bukan seberapa, malam hari dia melolong seperti serigala karena dia stres nggak karuan hatinya. Saya ketemu dengan bapak ini, lewat diperkenalkan oleh seorang anak Tuhan. Dia bilang, bisa mohon enggak Pastor Philip doakan. Saya pergi ke rumahnya. Saya masih ingat, saya kasihan sama orang tua ini. Karena orang yang memperkenalkan saya itu teman baik saya juga. Saya menghargai dia. Saya datang, lalu saya ditemui dia di ruang tamu. Saya bicara sama dia, Bapak, kondisi Bapak ini bisa berubah seketika kalau Allah bekerja. Percaya enggak? Dia percaya. Apapun saya percaya, dia bilang gitu. Dalam konteks sekarang kondisi saya seperti ini, apapun saya terima, nggak tahu Tuhan nama siapa, terserah. Itu enggak enak. Tuhanku dijadiin salah satu yang masukin proposal ke dia. Mungkin dia terlalu biasa dari dulu sebagai bos besar, semua orang proposal sama dia. Pendeta pun tunduk-tunduk sama dia. Sorry, enggak pendeta ini. Saya bilang sama dia, Bapak, Tuhanku Tuhan di atas segala Tuhan. Anda jangan jadikan salah satu. Dia bilang, enggak peduli. Istilahnya dikasih saya pandangan seperti ini, terserah lu mau ngomong apa, doakan cepetan. Saya ngomong sama dia ceritakan berhalanya. Saya ngomong lagi, dia ceritakan berhalanya lagi. Saya ngomong lagi, ceritakan berhalanya. Lama-lama, yang sini yang sumpek. Saya bilang, saya dalam hati, saya lakukan ini Pak, karena teman saya. Seperti cerita di Alkitab yang ketok pintu, minta Roh Kudus buat orang lain itu loh. Karena dia gak tahu malu, minta-minta terus. Akhirnya saya iyain, saya lakukan ini bukan untuk Anda, sorry ya. Oh nehi karena Anda. Saya lakukan itu karena teman saya. Saya gak akan bisa tahan 1 jam nih ngobrol dengan Anda begini. Semua saya ngomong tentang Tuhan Yesus, dia beritahu berhalanya. Saya itu kepingin loh, tergoda sekali berkata, kalau memang berhalamu bisa sembuhkanmu, kenapa gak sembuh sampai sekarang kamu sembah? Ceritaan berhala melulu, diem dong. Tapi nggak bisa, dia orang tua, saya nggak bisa ngomong diem dong. Kalau itu Augie, saya bilang diem. Cabut, saya bilang, terima kasih Pak, terima kasih untuk waktunya. Saya nggak mau doain dia. Enak aja, jual mahal lah ya. Sebab saya yakin, banyak kita di sini nggak yakin kalau tumpang tangan sembunda. Saya nggak gitu. Nggak usah diyakini apa yang sudah pasti. Anda keluar sana, peganglah listrik yang gede voltasinya, kabelnya itu lagi ngelentek. Anda tidak usah imani, aku kesetrum, pegang setrum. Anda tidak usah imani yang sudah jelas, tumpang tangan dalam nama Yesus sudah ada setrumnya, sudah tidak usah diimani. Tidak usah diimani, saya bilang, tambah saya jual mahal. Tidak usah, mari. Saya pergi, dan dia persilakan saya, silakan pergi. Saya mau pegang, saya sudah keluar, diantarin sama pembantunya, dan dia kan stroke, nggak bisa anterin saya. Saya mau pegang, Tuhan ngomong sama saya, kembali Philip, letakkan tanganmu itu, setrum itu ke kepalanya.
dan ucapkan sama dia, Yesus menyembuhkan dia. Saya bilang, Tuhan, Engkau membuat kesalahan. Saya nggak kritik Tuhan ya. Saya cuma dalam hati aja berkata, Tuhan, apakah ini bukan sebuah kesalahan? Engkau tahu ini Tuhan, ini bocuan Tuhan, ini bocuan. Ini gak ada untungnya nyembuhin orang ini gak ada untungnya. Saya yakin dia itu termasuk salah satu orang kusta yang gak akan kamsiah, sudah pasti 100%. 100% Tuhan, ayo Tuhan. Sampai Tuhan pun saya hampir-hampir ajak taruhan. Ayo coba kita taruhan, lihat. Apakah nanti dia itu akan berterima kasih? Gak mungkin. Tapi seperti Tuhan itu diam dan berkata, aku mengasihi orang, tak peduli responnya apa. Kamu harus kembali. Aku tidak pernah membuat kesalahan, jangan menjadi penasihatku. Kembali, letakkan tanganmu. Itu saja tugasmu. Baik, saya seperti Yunus, tak taruh tanganku di atas kepalanya. Tapi dalam hati saya berkata, aku tarik semua imanku. Aku gak percaya dia sembuh. Gak peduli itu kabel, letakin semua orang ya. Anda tarik iman Anda, orang itu kesetrum mati tetap sama. Sebab itulah kejadiannya. Setelah saya letakkan tangan saya ke orang itu, ada beberapa hal yang terjadi. Dia langsung stroke-nya sembuh. Dengar baik-baik. Dia berjalan dengan normal. Yang kedua, malam itu adalah malam pertama dia tidak melolong seperti serigala, tapi kembali menjadi domba, tidur dengan nyenyaknya. Lalu yang ketiga, tiba-tiba pabriknya ramai sekali. Gak tahu secara gimana tiba-tiba ada klien dari luar negeri datang dan order seambyok. Yang 20-30 tahun stafnya tidak jadi tidak jadi di PHK, malah justru nambah pekerja. Puji Tuhan, orang ini mengalami mujizat sempurna. Saya diberitahu sama teman saya apa yang dia alami. Lalu dia berkata dia mau ketemu sama saya lagi. Saya ketemu persis di bawah sini. Kalau Anda turun ke bawah, di WC di bawah sini ini ada yang begini ya. Oh, nggak tahu di mana tuh yang di bawah dulu tuh WC bawah. Ini dulu adalah kantor saya. Kantor saya itu dulu di WC. Atapnya itu silang begitu. Kantor kecil itu saya sendiri sama satu orang dulu. Waktu setelah hari Minggu dia datang kunjungi saya. Tahun 98-99 datang kemari, duduk dan pertama dia sodorkan ke tangan saya adalah salaman dan kata terima kasih. Doamu menyembuhkan aku. Oke. Ya, puji Tuhan. Terima kasih sama Yesus, jangan sama aku. Iya ya, Yesus tuh lumayan. Ini bos ya. Ini bos ya. Dan dia sekarang sudah meraup keuntungan besar setelah saya tumbang tangan. Lalu habis itu dia berkata, lalu dia tawari saya ngomong sesuatu semacam kayak dia ceritain dia baru ke orang pintar. Lalu dia kasih saya apa saran untuk saya menambah kesaktian saya. Suruh minum kembang apa gitu-gitulah. Saya liatin dia. Bapak terima kasih. Tidak. Saya berkata Tuhan Yesusku di atas segala-galanya. Dia berkata oh baik kalau enggak. Oke saya pamit dulu. Dia pergi dalam keadaan menghujat Tuhan. Sayang ya. Tanya saya kok mujizat tetap terjadi. Tetap terjadi. Malam ini saya tumbang tangan kepada Anda. Saya tidak usah imani. Ini firman Allah di Yakobus akan terjadi. Tapi jangan berakhir seperti Bapak ini, please. Seharusnya Tuhan ingin sekali mendatangkan keselamatan atas seluruh rumah tangganya. Kisah Rasul 16:31. Percayalah pada Tuhan, seisi rumah tanggamu diselamatkan. Tuhan ingin menjadikan orang ini saksi Yesus, tapi dia nggak mau. Dia malah datang beritahu sama seorang hamba Yesus. Minuman dari kembang apa bisa membuat awet muda dan sebagainya. Saya bilang, Pak, saya nggak perlu awet muda, saya masih muda. Dan dia keluar dalam keadaan dia merasa Tuhan Yesus salah satu daripada dukun yang bisa dipercayai. Saya sedih. Dia jual Yesus gitu aja sama orang pintar. Dia jual begitu aja. Sesuatu yang free yang Tuhan beri, dia malah harus bayar. Orang pintar itu pasti peras dia uang berapa saya tidak tahu. Saya bilang sama Tuhan, Bapak ini 1 sennya pun tidak akan kotori dompetku. Saya bilang sama dia, dalam hati saya antarin, silakan pergi Pak. Kita sudah selesai bicara, silakan pergi. Saya beneran usir dia seperti itu, silakan pergi, kita sudah selesai bicara. Anda sembuh, saya senang. Udah, sampai sana. Saya tidak bisa ngomong lebih lagi. Saya tidak bisa berkata saya sukacita, saya bahagia, karena dia tidak kenal Tuhan. Sampai terakhir dia nggak mau masuk rencananya. Dia nggak mau masuk rencananya, dia hanya puas dengan berkatnya. Malah justru Tuhan dijadikan salah satu sumber berkat dari sekian banyak sumber berkat di hidupnya. Saya bilang silakan pergi Pak.
Saya usir dia dari kantor saya, nggak peduli dia siapa. Silakan pergi. Kita sudah selesai berbicara. Terima kasih. Anda mau datang kemari. Beritahu saya apa yang terjadi. Kalau Anda tidak mau memberi pujian pada Tuhan saya yang beri pujian pada dia. Silakan pergi. Kita sudah selesai. Saya senang Anda sudah sembuh. Saya salami dia pergi. Dia berkata, telepon saya ya kalau perlu apa-apa. Tidak usah Pak. Dia pergi, masuk sampah. Saya beritahu sama Anda, ada banyak orang puas dengan berkatnya. Tak pernah mau kenal rencananya. Hari ini saya harap itu tak terulang lagi. Hari ini akan terjadi mujizat dalam hidupmu. Tapi yang lebih indah daripada mujizat, mau tahu lebih besar dari berkat adalah apa? Penyertaan Tuhan. Apa itu penyertaan Tuhan? Mujizat dan berkat yang terjadi tiap-tiap hari dalam kehidupan kita. Beri tepuk tangan karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Mari kita semua bangkit berdiri. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu. Oh Lord, I love you Jesus. I love you Jesus. I love you Jesus. I love you Lord. I love you Lord. I love you Jesus. You are so kind and beautiful. Orang-orang yang tidak bisa melihat itu betul-betul buta, betul-betul buta, betul-betul buta. Betul-betul buta Tuhan. Orang yang gak bisa lihat itu betul-betul buta. Yang cuma bisa lihat berkat itu orang serakah. Yang cuma bisa lihat berkat saja itu serakah. Tapi orang yang bisa melihat betapa baiknya Tuhan, betapa indahnya Engkau Tuhan, orang seperti itu yang disebut oleh sorga maupun bumi sebagai orang yang berbahagia. Kami mau rencana-Mu lebih daripada sekedar jawaban doa sekali-kali. Kami mau penyertaan Tuhan terjadi setiap hari dalam hidup kami. Mujizat demi mujizat, bukan lagi kami saja yang bisa merasakannya, orang lain mengalaminya melalui kehidupan kami. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Tuhan, hamba berdoa, aku tahu Kau adalah Allah Maha baik. Engkau pasti akan menyembuhkan, Engkau pasti akan memberkati. Tapi doa hamba-Mu dari sini ke sana ya Tuhan, dari sana ke sini no problem. Tuhan pasti mengaliri. Dari sini ke sana Tuhan, hamba mohon berikan roh pengenalan akan Allah sebentar kepada orang-orang yang sebentar hamba tumpang tangan untuk terima sesuatu. Beri pengenalan akan Allah supaya Bapak itu yang terjadi 15 tahun lalu dalam pelayanan hamba itu tidak lagi tercipta di sini. Tapi orang-orang yang tahu berterima kasih, orang-orang yang tahu mengerti bahwa yang penting bukanlah berkat itu, tapi pemberi berkat itu. Bukanlah yang memberi mujizat, tetapi Dia sang ajaib itu. Untuk kami kenali dengan segenap hati. Bawa kami masuk dalam rencana-Mu. Bawa kami masuk dalam rencana-Mu. Oh, melampaui gerbang-gerbang berkat-Mu. Bawa kami masuk dalam hati-Mu. Melampaui gerbang-gerbang berkat-Mu. Bawa kami masuk untuk memandang wajah-Mu. Mengerti mengapa Engkau menyembuhkan kami. Mengerti mengapa Engkau memberkati kami. Mengerti mengapa Engkau mengasihi kami. Mengapa Engkau memanggil kami. Bawa kami masuk ke dalam, lebih dalam lagi daripada sekedar pintu gerbang ya Tuhan. Daripada sekedar pintu masuk ya Tuhan. Kami mau melihat keindahan kota. Seperti kalau masuk kota Manado ada tulisan Torang Semua Basudara, ini Manado segalanya. Tetapi kalau kami masuk baru bisa lihat bunakennya, bisa lihat. Kami mau masuk ke pemandangan yang lebih lengkap di dalam iman kepada Tuhan ini. Gak cuma mujizat dan berkat, tapi kami ingin betul-betul mengerti Engkau siapa dalam hidup kami ini. Mengenal-Mu adalah kerinduan kami yang terdalam ya Yesus. Mengenal-Mu ya Tuhan. Dan biarkan hidup kami itu seperti ministry. Ya, hidup ini ministry. Kami akan mau beraktivitas Tuhan. Kami mau berkarya, bekerja di ladang Allah. Kami tidak mau cuman hari ini dapat untung berapa, meraup berapa miliar. Hari ini aku bisa berjalan mendengar lagi. Nggak cuman itu. Kami ingin sekali hidup kami ini ministry. Beri ministry kepada setiap kehidupan di sini Tuhan. Sehingga masing-masing bisa jadi garam dan terang tersendiri. Beri ministry, beraktivitas ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau memandang Allah. Untuk setiap mujizat itu kami mau memandang Tuhan. Kami memandang-Mu, bukan memandang manusia. Tidak lihat orang, percaya Tuhan. Tidak lihat orang, percaya Tuhan. Tidak lihat orang, kalau datang gereja tidak lihat orang, percaya Tuhan. Tidak peduli tangan siapa yang tumpang ya Tuhan. Tidak peduli tangan siapa yang ditumpangkan atas kami.
Tuhan yang bekerja, tetap Tuhan yang bekerja. Darah Yesus yang mengampuni, bilurnya yang menyembuhkan ya Tuhan. Janji-janji Tuhan yang buka pintu. Kunci Daud itu, yang kau buka gak bisa ditutup, yang kau tutup gak bisa dibuka. Itu Tuhan, kami mau pandang Tuhan, kami mau bertumbuh, kami mau pandang Tuhan, pandang Tuhan, pandang Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Makasih ya Tuhan Yesus. Yang sakit dulu bawa barang pribadinya atau titipkan kepada orang yang Anda kenal. Maju ke depan, saya mau oleskan minyak dan menyembuhkan Anda di dalam nama Yesus Kristus. Ora mata kapaya nama singwan song, nyanyi lagu apa? Nyanyi lagu itu Allah Roh Kudus. Yesus Tuhan, kuncinya lebih tinggi dari itu. Thank you Lord. Ora mana ora mata kaya syana ora mana ora mana. Setelah saya tumbangkan tangan dengan minyak, mengoleskan minyak ini, kalau Anda bisa dicekkan untuk konfirmasi daripada kesembuhan Anda tetap perlu melihat kepada dokter. Tetap cek kepada dokter, X-ray-nya, blood test-nya atau apa, akan ada bukti bahwa Anda sudah disembuhkan hari ini. Haleluya. Oh, Roh Kudus-Nya menguatkan dan menolong selalu. Sungguh rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Saya tidak tahu yang mana yang catchers, yang mana bukan. Yang sakit, yang maju minta didoakan, tangannya diangkat seperti ini. Oke. Yesus tuh, apapun penyakit mereka, Bapak kau sembuhkan. Aku oleskan minyak ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus yang bekerja. Ya Tuhan, kesembuhan yang kau beri akan bisa dibuktikan melewati meja dokter manapun juga, lewat lampu X-ray manapun juga. Tuhan Yesus akan bekerja. Tuhan yang sembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Saja Anda tidak perlu beritahu saya penyakitnya apa. Ketika saya lakukan itu, Tuhan yang bekerja, bukan saya. Dan mujizat yang terjadi hari ini akan bisa lewat meja dokter manapun juga, karena Tuhan bekerja. Pasti diteguhkan oleh medis yang akan melihat mujizat telah terjadi dalam hidup. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus-Nya menguatkan dan menolong selalu.
Saya rasa sekalipun lebih banyak daripada yang saya duga, banyak orang-orang yang sakit yang perlu didoakan di dalam gereja ini, dalam jemaat ini. Saya lewat, kadang-kadang Tuhan tunjukkan saya beberapa penyakit-penyakit itu. Saya tadi melihat ada beberapa seperti batu-batu, saya tidak tahu itu batu di ginjal atau semacam miom, saya tidak tahu. Tapi itu seperti pecah, seperti ditumbuk yang keras. Saya merasakan waktu saya mendoakan, kadang-kadang ini cuma cerita aja di tangan saya. Ya sometimes saya rasa panas sekali, sometimes sedang, kadang-kadang cuma mild atau biasa. Seperti tingkatan takaran daripada keparahan penyakit setiap orang itu berbeda-beda. Saya tahu Roh Allah sedang bekerja saat ini. Selalu saya hanya cepat melewati. Sekali minyak itu ditaruh di atas Anda, itu seperti sudah materai. Seperti materai 6.000 ada tanda tangan Tuhan, Tuhan pasti akan bekerja. Saya yakin itu. Anda perlu kembali kepada dokter itu dan cek lagi. Ada sesuatu terjadi hari ini yang merubah keadaanmu. Tuhan Yesus mengasihimu, Tuhan Yesus menjamamu di dalam nama Yesus. Oh haleluya, ora mata kamai. Haleluya, haleluya, haleluya. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, di hadiratmu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Jamah hatiku dengan urapanmu. Mari kita katakan kita sama-sama, rindu selalu dekat denganmu, tinggal rindu selalu dekat denganmu, tinggal rindu selalu tinggal di hadiratmu, tinggal di hadiratmu, tinggal di tinggal di hadiratmu, tinggal di hadiratmu, tinggal di hadiratmu, hadiratmu. Haleluya, beri tepuk tangan bagi Tuhan. Praise the Lord. Kita akan menerima doa berkat. Mari kita angkat tangan kita Bapak Ibu.
kasih Tuhan, sebelum kita tinggalkan tempat ini, kirana lapaka shikana kina mahasiki di pipi di papaka. Mari ucapkan syukur kepada Tuhan buat kesembuhan yang kau alami. Mari ucapkan syukur kepada Tuhan. Jangan seperti 9 orang kusta yang tidak tahu mengucap syukur. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan atas kesembuhan yang kau alami, atas jalan keluar yang Tuhan sediakan bagi permasalahan kehidupanmu. Mari mengucap syukur, masing-masing secara pribadi mengucap syukur kepada Tuhan. Irana lapaka shikana makaya nama baka. Kami bersyukur Tuhan buat kesembuhan yang kami alami. Kami bersyukur buat jalan keluar, buat pengharapan yang baru. Kami bersyukur buat pemulihan. Kami bersyukur buat kelepasan. Kami bersyukur buat mujizat Tuhan. Tapi lebih daripada itu, seperti yang tadi firman Tuhan kami dengar Tuhan, kami ingin mengenal Engkau yang menyembuhkan kami. Kami ingin mengenal Engkau Tuhan kami, dan kami ingin hidup dalam rencana-Mu, dalam penyertaan-Mu setiap hari, setiap saat dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur sungguh Tuhan. Kalau saudara kami mau tinggalkan tempat ini, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada anaknya Tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Allah Roh Kudus menyertai kehidupanmu sekarang dan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan sama-sama, amin. Selamat malam dan Tuhan Yesus memberkati.